Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. 004 melangkah hati-hati dengan pistol terangkat. Semakin ia bergerak, suara berisik semakin jelas, membuatnya bertanya-tanya, apakah masih ada musuh yang tersisa? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dekat, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Seperti yang diduga, 004 mengenali suara itu. Tak lama, 018 muncul dari balik pohon dan menambahkan bahwa tidak semua orang bisa mengalahkan pemimpin mercenari Union di hutan tanpa persiapan apapun. 008 yang juga di sana menyela, mengingatkan bahwa mereka tidak bisa muncul begitu saja tanpa persiapan. Kesal, 004 bertanya, kemana saja mereka selama ini? 018 yang sama jengkelnya membalas bahwa 004 lah yang tidak menjawab panggilan setelah membuat kekacauan. 004 terdiam, apalagi ketika tatapan dingin 002 menyertainya. Tubuhnya langsung menegang, keringat dingin mulai mengalir. 016 mencoba menengahi, bertanya, apakah 004 sempat bertemu dengan 001? 004 heran bagaimana ia bisa tahu. 016 menjelaskan bahwa 001 menghubunginya. Lagi pula, 004 pasti sudah menduga mereka akan meninggalkan tempat persembunyian setelah mendengar ceritanya. Sebelum sempat menjawab, 018 bertanya, mengapa ia pergi menemui 001? 004 mengabaikannya, hanya bergumam bahwa semua hal yang menyebalkan ini terjadi karena sandera itu. 016 bertanya lagi, apakah ia benar-benar bertemu 001? 008 ikut heran, bukankah sebelumnya 004 bilang ingin menangkap Jack karena diancam untuk bergabung dengan mercenari Union? Terlepas dari masalah 001, rentetan pertanyaan itu membuatnya semakin jengkel, tapi ia tak bisa membantah. 002 kemudian bertanya, apakah semua mayat ini adalah anggota mercenari Union? 018 mengangguk, menjelaskan bahwa pemimpinnya bernama Madison, seorang manajer tingkat menengah. Meskipun bukan eksekutif tinggi, ia cukup berpengaruh. 004 semakin penasaran, siapa sebenarnya orang-orang ini? 018 melanjutkan, setelah insiden sebelumnya, ia menyelidiki sendiri dan menemukan bahwa mercenari Union jauh lebih besar dari yang mereka kira. Mereka terlibat dalam berbagai bisnis, termasuk aktivitas ilegal berskala besar. Banyak organisasi menggunakan jasa mereka sebagai perantara. Sementara banyak juga tentara bayaran dan individu yang menghilang setelah berseteru dengan mereka. 004 mendecak, mengakui bahwa organisasi itu memang menyebalkan. Sementara itu, 002 tetap diam. Di sisi lain, dimensinya, Duan baru saja menerima laporan bahwa pasukan mercenari Union gagal dalam misi. Ia mulai ragu apakah masih bisa mempercayai mereka untuk tugas-tugas ke depan. Bertanya setelah semua bantuan yang ia berikan pada mereka. Inikah balasan yang ia terima? Pemimpin Union mencoba menenangkannya. Mereka telah memastikan bahwa musuh sangat terampil dan kali ini akan mengirim pasukan yang lebih kuat untuk menangani situasi tersebut secara langsung. Dengan nada tajam, Duan memperingatkan bahwa ia akan mempercayai mereka untuk terakhir kalinya sebelum menutup panggilan. Pemimpin Union kemudian memberi perintah kepada ajudannya untuk mencari tahu siapa
sebenarnya musuh mereka dan menghancurkan semua tempat yang berhubungan dengan mereka. Sajudan mengangguk. Ia akan memanggil Grandon untuk menyelesaikan misinya lebih cepat dan mengambil alih operasi ini. Pemimpin Union setuju. Grandon seharusnya cukup untuk menangani ini. Lagi pula, ia penasaran dengan apa yang anak itu lakukan saat ini. Ajudan menjelaskan bahwa Grandon sedang memperluas wilayah operasi ke daerah yang belum pernah tersentuh oleh Union, dan ia melakukannya sendirian. Pemimpin Union menginstruksikan agar Grandon segera menyelesaikan tugasnya dan fokus pada misi ini. Ajudan segera menghubungi Grandon, memintanya mempercepat penyelesaian tugasnya. Tak perlu khawatir soal konsekuensi, karena Union akan mengurusnya. Mendengar itu, Grandon tersenyum tipis. Ia mengerti, dan sepertinya dia akan sangat sibuk. Beberapa saat kemudian, Grandon tiba di desa Rogar, sebuah pemukiman tentara bayaran yang berkembang pesat. Ia disambut oleh kepala desa yang baru bersama beberapa warga bersenjata. Grandon turun dari mobil, berjalan santai sambil menatap Chief. Ia membuka pembicaraan dengan nada santai. Semua orang di sana mengatakan hal yang sama. Desa inilah yang paling sukses di wilayah ini. Chief menatapnya tajam. Dia juga sudah mendengar tentangnya. Bukankah Union tidak tertarik dengan daerah ini? Grandon tersenyum samar, mengatakan kalau Chief harus menciptakan tempat baru untuk bertahan hidup. Dia tak bisa terus hidup seperti kata dalam tempurung. Chief menghela nafas. Dia tahu alasan Grandon datang ke sana. Mercenari Union ingin mengajak penduduk desa untuk bergabung, tapi dia menolak mentah-mentah tawaran itu. Wajah Grandon sedikit mengeras, tapi ia tetap mencoba membujuk. Industri ini lebih kecil dari yang dipikirkan. Hari ini mereka rekan, tapi bisa saja besok mereka saling menodongkan senjata, tergantung klien. Chief tersenyum sinis. Jadi, menurutnya, bergabung dengan Union akan mengubah segalanya? Grandon mengangguk. Mereka bisa berbagi komisi dan meminimalkan konflik. Tidak ada yang perlu dirugikan. Chief tertawa kecil. Jadi intinya, Union hanya ingin mereka berpura-pura bertarung sambil melindungi satu sama lain. Grandon menggeleng, tetap tersenyum. Dia hanya menyarankan agar desa ini bergabung dengan Union. Alden menatap tajam, lalu berkata, dia sudah memperhatikan Union sejak lama. Jika mereka bergabung, mereka harus tunduk pada kendali ketat organisasi itu. Dan jika melawan, desa ini akan dihancurkan. Union juga akan memperluas pengaruhnya pada klien, memanfaatkan informasi satu sama lain demi keuntungan besar. Itu tidak cocok dengan prinsip Chief. Grandon terdiam sejenak, lalu menatap tajam, mengatakan tak ada hal yang bisa dia lakukan. Ia lalu berbalik, melangkah menjauh. Mereka akan pergi untuk sekarang, tapi nanti malam dia akan kembali dan menyerang desa. Setelah mengatakan itu, Grandon meninggalkan desa bersama anak buahnya, sementara para penduduk bersiap menghadapi apa yang akan datang. Sementara itu, di Korea, Legend yang tengah menjalani latihannya berhenti ketika mendengar ponselnya berbunyi. Legend segera menghentikan latihannya dan mengangkat ponsel. Dari seberang, terdengar suara seseorang yang memastikan identitasnya. Suara itu terdengar familiar. Evelyn. Aku tidak seharusnya menghubungimu, ucap Evelyn dengan nada penuh keraguan. Jin tidak mempermasalahkannya. Ada apa? Tanyanya langsung. Evelyn menghela nafas. Ini buruk. Desa telah diserang. Jin terdiam sesaat, lalu bertanya dengan nada khawatir. Jadi bagaimana situasinya? Evelyn menjelaskan bahwa banyak penduduk desa terbunuh saat mereka sedang bekerja. Sementara itu, Chief yang mencoba menyelamatkan mereka
kini dalam keadaan koma. Jin terkejut sekaligus marah. Apa yang terjadi? Evelyn melanjutkan, beberapa hari lalu, sebuah organisasi bernama Mercenary Union mendekati desa dan meminta mereka bergabung. Namun, Chief dan penduduk menolak tawaran itu. Nama itu memicu ingatan dalam benak Jin. Mercenary Union, organisasi yang pernah disebutkan oleh 006. Organisasi yang entah bagaimana mengetahui tentang Numbers dan berusaha mengajak mereka bergabung. 004 juga pernah menyebutnya saat mereka bertemu di pelelangan senjata Aida. Evelyn kembali berbicara. Setelah tawaran mereka ditolak, Mercenary Union mulai menyerang para mercenary desa yang sedang menjalankan misi satu persatu. Ketika mendengar hal itu, Chief langsung bergegas membantu. Namun ia malah terjebak dalam perangkap dan mengalami luka serius. Sebelum kehilangan kesadaran, Chief sempat mengatakan agar aku tidak menghubungimu. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lanjut Evelyn. Suaranya bergetar, tubuhnya kotor dengan noda darah. Sementara air matanya terus mengalir. Jin terdiam. Kenangan masa lalu terlintas di pikirannya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, kepala suku pernah memintanya untuk tidak kembali ke desa. Namun mengetahui bahwa Chief dan penduduk telah diserang, membangkitkan kemarahan dalam dirinya. Mereka bukan sekedar kenalan baginya, mereka adalah keluarganya. Aku akan segera ke sana, ucapnya matang. Setelah menutup panggilan, Li Jin segera mengendarai motornya menuju bandara. Dalam perjalanan, ia menghubungi 006 untuk menggali lebih banyak informasi tentang Mercenary Union. 006 menjelaskan bahwa belakangan ini mereka memang beberapa kali berkonflik dengan organisasi itu. Beruntung, 005 sudah lebih dulu menyelidiki mereka. Mercenary Union mengklaim melindungi hak para mercenary, tapi kenyataannya mereka hanya melakukan apapun yang mereka mau. Siapapun yang menolak bergabung akan diserang. Jika bertemu pihak luar selama menjalankan misi, mereka tidak segan menggunakan kekerasan yang tidak perlu, bahkan melakukan pembunuhan yang tidak ada kaitannya dengan misi. Jelas 006. Ia melanjutkan, kekuatan Mercenary Union berkembang pesat. Sekarang, hampir semua organisasi dan negara yang ingin memperkerjakan mercenary akhirnya harus menyewa orang-orang dari mereka. Akibatnya, mereka semakin berpengaruh dan terlibat dalam banyak bisnis besar. Hingga beberapa pejabat mulai menganggap mereka sebagai ancaman. 032 mengatur perjalanan dari bandara ke tujuanmu. Tambah 006. Aku akan mengirim detailnya ke ponselmu. Ikuti arahnya langsung. Jin menanggapinya singkat, lalu semakin mempercepat laju motornya. Sementara itu, di markas sementara Mercenary Union, Grandon sedang duduk dengan tubuh dibalut perban. Seorang tentara baru saja mengeluarkan peluru dari lukanya. Berapa banyak korban di pihak kita? Tanyanya. Suaranya terdengar geram. Bawahnya menjawab, 4 orang tewas. Selain itu, hampir semua bala bantuan yang dikirim telah dibantai. Grandon menggeram, menggepalkan tangan dengan kesal. Padahal ia sudah merancang jebakan dan melancarkan serangan kejutan. Semuanya seharusnya berjalan mulus. Semalam ia bersama pasukannya menyerang mercenary desa. Namun, di tengah kekacauan, Chief tetap bertahan, meski terus menggendong seorang mercenary yang terluka. Jika bukan karena Chief, mereka sudah menang. Kapan bala bantuan dari aliansi tiba? Tanyanya. 2 hari lagi, jawab bawahannya. Grandon mengangguk, lalu memutuskan untuk melancarkan serangan saat bala bantuan tiba. Jika ia gagal menguasai area ini setelah mengalami kerugian besar, aliansi tidak akan tinggal diam. Ia harus menang dengan cara apapun. Tak lama, pintu ruangan terbuka. 3 sekutunya masuk dengan wajah cemas. Kami dipanggil? Tanya salah satu dari mereka.
Nadanya penuh ketakutan. Grandor menatap mereka tajam. Tentu saja, apa kalian pikir Union akan membiarkan kalian begitu saja setelah memberi laporan yang keliru tentang kekuatan musuh? Salah satu pemimpin kelompok mereka menjawab, kami juga dirugikan. Kami kira para mercenari desa itu tidak akan berdaya tanpa kehadiran Jin. Grandon menyipitkan mata. Jin? Rekan sepemimpin menjelaskan, beberapa tahun lalu ada seorang mercenari mengerikan yang dikenal dengan kode name Jin. Dia pernah bergerak bersama mercenari desa dan dijuluki sebagai yang terhebat. Tingkat penyelesaian misinya mencapai 100%. Kemampuannya di luar nalar, bahkan banyak yang bilang dia setara dengan satu skuad penuh. Grandon tertawa kecil, terdengar sinis. Konyol, di tempat seperti ini, rumor seperti itu tidak ada artinya. Pemimpin kelompok itu melanjutkan, tapi Jin sudah mati dalam misi beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, pengaruh mercenari desa mulai melemah. Ia menggeser koper ke atas meja, membukanya, memperlihatkan isinya. Uang dalam jumlah besar. Itu milikmu, ujarnya. Grandon menatap koper itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku paham. Sepertinya tadi aku membuat suasana jadi terlalu tegang. Tidak ada gunanya terus mengungkit kesalahan, kan? Perkataannya membuat pemimpin kelompok itu merasa lega. Grandon kembali berbicara. Bala bantuan tambahan akan segera tiba. Jadi kalian tak perlu khawatir. Aku akan memastikan sentuhan terakhir berjalan sempurna. Di landasan udara, sebuah pesawat baru saja mendarat. Tak lama, Jin keluar dan berjalan ke arah parkiran. Dari dalam mobil, 005 menurunkan kaca jendela. Naik, ucapnya singkat. Jin terkejut melihatnya. Kau? Baru saja menyelesaikan pekerjaan di daerah ini, jawab 005 santai, sebelum menyalakan mesin dan membawa mereka pergi. Dalam perjalanan, 005 membuka pembicaraan. Aku sudah mencari tahu sedikit tentang situasi di desa. Dari informasi yang kudapat, mereka punya reputasi cukup baik. Tidak pernah menerima permintaan dari pihak bermasalah dan selalu berusaha meminimalkan resiko bagi warga sipil. Jin hanya diam, mendengarkan. 005 melanjutkan, karena itu mereka menciptakan konflik jangka panjang dengan beberapa pihak. Sekarang, Mercenary Union ingin menghapus desa itu dari peta. Mereka juga mendapat dukungan dari organisasi lain yang baru-baru ini berseteru dengan desa. Ia menambahkan, meski begitu, mereka cukup tangguh. Pasukan lawan juga mengalami kerugian besar. Jin tetap diam, tapi ekspresinya mengeras. Perang ini baru saja dimulai. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.